teman-teman semua, saya Vanessa dari Kota Kita. Singkat saja, Kota Kita adalah organisasi yang basis di Kota Solo, yang fokus dalam bidang perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Di acara kali ini, Urban Social Forum, dengan kolaborasi Asumsi dan Rame-Rame Jakarta, kami mengadakan sesi daring dengan tajuk cerita sektor informal dalam membangun narasi kota. Di diskusi ini, kita akan ngobrol bareng-bareng tentang berbagai inisiatif yang berusaha mengangkat dan menyorot kehidupan sektor informal di kota itu bagaimana, dan mengapa inisiatif itu menjadi penting dalam upaya kita untuk membangun kota yang lebih baik dan lebih demokratis. Di kali ini, diskusi ini kita ada dua inisiatif, yaitu satu dari teman-teman Rame-Rame Jakarta dengan seri video berbasis riset bernama Kota Anatomi. Andes akan dari Rame-Rame Jakarta akan berbagi sedikit dengan kita. Lalu ada juga dari tim Kerah Biru. Dari Kerah Biru ada Aji, yaitu produser Kerah Biru dan juga produser Distrik. Jadi the man behind the gun beneran tentang Kerah Biru ini. Lalu kita juga disambut dengan dua narasumber dari Kerah Biru, yaitu Bu Rusni, Connect dan supir angkot trek 21 yang ada di episode 8 dari Kerah Biru, dan juga Bang Robot dari episode 11 di segmen Kerah Biru. Mungkin singkat saja perkenalan dari saya, kita bisa langsung dengar dari Andes. Ya, halo semuanya. Saya Andes dari Rame-Rame Jakarta. Tadi mungkin juga sudah disebutkan. Perkenalan singkat, Rame-Rame Jakarta adalah komunitas yang fokus dalam dua hal, penelitian dan publikasi tentang sektor informal di Jakarta. Sektor informal ini nanti aku akan coba sharing beberapa gambar dan informasi yang mungkin bisa jadi pengenal dan mudah-mudahan bisa memantik kegiatan diskusi kita di hari ini, saat ini. Bentar ya. Jadi mungkin mau cek dulu untuk ininya, share screen-nya kawan-kawan bisa lihat? Bisa, saya bisa. Oke. Jadi untuk ini adalah nama yang kita ambil untuk kegiatan penelitian kita yang kami kerjasama kolaborasi dengan kawan-kawan di Urban Social Forum, itu Kota Anatomi. Istilahnya kan memang ini kita bikin sendiri, yaitu kota, tapi juga membayangkan kota sebagai sebuah tubuh gitu. Tubuh kayak kota ini kalau dibayangkan kayak satu badan. Badan itu kan terdiri dari beberapa bagian yang saling bekerja sama untuk bisa berfungsi. Jadi kota Jakarta itu sebenarnya kalau digambarkan sebagai sebuah anatomi, kami merasa sektor informal itu adalah organ yang sangat penting yang seringkali malah dalam narasi kota itu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Misalnya kalau dalam berita, narasi berita, pemberitaan, sektor informal itu dianggapnya seringkali sesuatu yang belum menjadi formal, atau sesuatu yang perlu diformalkan, atau sesuatu yang di luar hukum, bahkan seringkali sesuatu yang ilegal. Ilegal dalam pengertian melanggar hukum dan perlu ditindak. Gitu. Makanya kata-kata yang sering muncul dalam pemberitaan sektor informal adalah penggusuran misalnya, penataan. Oh, sektor informal di sebuah kawasan di Jakarta perlu ditata karena kumuh. Atau sektor informal, biasanya istilahnya bukan sektor informal, tapi PKL biasanya yang dipakai. PKL di sini membuat macet dan sebagainya. Apakah itu benar? Gitu. Akhirnya perkenalan kami itu di 2 tahun yang lalu, itu saya dan kawan-kawan berjumpa dengan paguyuban pedagang di kawasan Karet Setiabudi. Di situ ada beberapa tokoh utamanya. Ibu Mia yang pakai jilbab itu adalah Ibu RT di RT 4.
di Kelurahan situ Setiabudi. Dia juga selain menjadi Ibu RT di RT 4 itu, dia juga menjadi koordinator dari Paguyuban Pedagang. Mudah-mudahan sih, aku udah kabarin, mudah-mudahan bisa ikut dalam Zoom ini, tapi kalau belum bisa, aku coba jelaskan dulu. Paguyuban ini yang menarik adalah mereka tidak hanya grup kelompok pedagang, tapi juga membentuk sebuah ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya. Jadi pedagang di Jalan Komando Raya yang masuk ke dalam paguyuban itu harus mendaftar ke paguyuban ini. Lalu harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh paguyuban. Ada kerja bakti seminggu sekali. Ada arisan, ada iuran untuk membayar arisan ini yang nanti dikocok siapa yang dapat. Terus harus memenuhi aturan yang ada, misalnya nggak boleh membuang sampah ke saluran air. Tukang gorengan misalnya nggak boleh buang minyak sisa gorengan ke saluran seenaknya. Yang melanggar akan dikenakan sanksi dari teguran sampai misalnya tidak boleh berdagang di tempat itu. Ini menarik karena daerah situ tidak ada aturan yang berlaku yang sifatnya formal dari pemerintah. Tapi ini justru muncul peraturan yang dibentuk oleh para pedagang sendiri untuk mengatur kegiatannya. Ini lokasinya. Jadi kalau di sebelah kiri ini kita melihat ada Jalan Sudirman. Lalu di sini, ini kalau aku gambarin ya, di sini tuh ada Jalan Kuningan. Dan di bawah sini ada Jalan Kasablanka. Jadi di antara Sudirman, Kuningan, Kasablanka, di tengah-tengahnya itu muncul istilah karbela, karet belakang. Nah, karet belakang ini juga jadi istilah yang menarik karena kenapa munculnya justru mereka menjadi sesuatu yang belakang. Kenapa? Karena yang dianggap depan itu adalah yang berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman, Kuningan, dan Kasablanka, Jalan Dr. Satrio. Sehingga ini adalah sesuatu yang di belakang. Padahal posisinya itu justru ada di pusat. Kenapa bukan karet pusat dan yang di Sudirman itu adalah karet pinggiran? Gitu. Awalnya kita ada beberapa pertanyaan ini. Nah, persoalan yang pertama kali mengemuka ketika kami berjumpa dengan paguyuban ini adalah keberadaan sebuah dilema tentang Gang Z. Gang Z ini adalah sebuah gang yang menjadi pertanyaan, apakah gang ini milik warga kampung ataukah milik perusahaan besar yang sudah membeli tanah di kiri dan kanan gang. Karena gang ini tidak dibeli sama perusahaan. Dulunya kiri kanannya adalah rumah warga, tapi karena rumah warganya dijual menjadi bagian dari tanah milik perusahaan besar, gang ini menjadi sifatnya berada di antara dua tanah perusahaan. Nah, Jalan Komando Raya, kalau kembali lagi, itu pernah mau ditertibkan dari keberadaan pedagang kaki lima. Jadi mau ada penggusuran lah istilahnya. Lalu warga kebingungan, dan paguyuban ini kebingungan, mereka harus pindah kemana dari Jalan Komando Raya kalau nggak boleh dagang di Komando Raya. Karena nggak bisa terlalu jauh dari perkantoran yang menjadi pelanggannya selama ini. Lalu mereka ingat, oh iya ada Gang Z. Gang Z ini justru nggak pernah terpakai dan posisinya masih dianggap strategis. Tapi ketika mereka mau menggunakan Gang Z, itu ada satpam yang menghalangi gitu. Dengan sopan, dengan baik, bahwa warga tidak boleh beraktivitas di sini. Akhirnya kan warga dan paguyuban ini protes ya, kayak kenapa kok ini kan gang kami gitu. Sampai akhirnya kita minta bertemu dengan manajemen perusahaan. Karena masih menganggap bahwa gang ini adalah milik warga yang tidak dijual. Sehingga boleh pedagang itu dagang di sini kalau warganya mengizinkan. Tapi ternyata perusahaan tidak. Nah, hasil dari pertemuan itu
ternyata kurang menggembirakan, jadi tetap tidak diizinkan, sampai akhirnya kami juga membawa isu ini ke kelurahan, ke pihak yang lebih tinggi lagi, gitu, ke kantor gubernur, minta dukungan. Jawabannya adalah, iya, gang ini memang milik warga. Jadi, ini bukan milik perusahaan. Tapi, tetap tidak diperbolehkan ada usaha di gang tersebut. Ini akhirnya seperti menjadi kekalahan lah bagi warga dan paguyuban. Lalu ini adalah ada satu tempat yang karena di Gang Z nggak bisa, lalu mereka menyewa sebuah lahan kosong, lalu semua kumpul di sana. Sebagian besar kumpul di sana, yang tadinya di pinggir jalan. Tapi situasinya memang kurang memadai karena omset mereka ternyata turun. Sekitar 25%, 30% itu turun. Tapi ya mereka terpaksa berdagang di sana, nggak ada pilihan lagi. Lalu ini jadi salah satu publikasi kami yang pertama adalah menggugat apakah jalanan itu milik warga atau milik umum, gitu, milik publik. Kalau jalan komando ini itu pengelolaannya diserahkan kepada warga, tentu warga yang berhak menentukan apa yang bisa dilakukan di sana dan apa yang terbaik. Gitu. Tapi kalau pendekatannya sepertinya sekarang ini lebih menjadi milik dan pengelolaannya itu oleh pemerintah. Akhirnya semua perwakilan kumpul, rapat akbar, lalu susah untuk menemukan jalan keluar. Dan ini kayaknya sesuatu yang dihadapi sangat sering oleh pedagang informal. Mereka tidak terlindungi hak dan kewajibannya karena dianggap di luar dari sistem yang ada. Tidak bisa misalnya mengadu ke arbitrase, ke PT UN. Gitu. Tapi ya akhirnya harus inisiatif sendiri dan mencari jalan keluar sendiri. Itu namanya, di kaosnya itu ada Forum Arisan Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi. Lalu kami setelah proses pendampingan di sana dan melihat dan mengalami menyaksikan kegagalan sektor informal dalam mempertahankan haknya di Jalan Komando Raya, kami merasa kayaknya harus melakukan penelitian yang cukup intens tentang sektor informal. Lalu Kota Anatomi ini lahir. Dia adalah penelitian memang di ruang publik untuk meningkatkan pengalaman perkotaan secara menyeluruh. Basisnya adalah pengakuan kepentingan sektor informal. Jadi sektor informal itu harus pertama diakui dulu keberadaannya, bahwa mereka itu ada dan penting bagi Kota Jakarta sebelum misalnya membayangkan kota ini didesain tanpa mereka ada dalam proses tersebut. Lalu tujuan khususnya adalah memahami penggunaan dan pembagian ruang publik di Jakarta. Sebenarnya benar nggak sih jalanan di Jakarta itu kondisinya memang harus seperti yang sekarang, bebas dari pedagang makanan informal gitu, cuma boleh ada toko, cuma boleh ada Indomaret atau Alfamart gitu. Boleh nggak sih tukang gorengan, tukang bubur itu justru harusnya difasilitasi atau diakomodasi dalam ruang-ruang publik, khususnya jalan atau trotoar di Jakarta. Lalu mengidentifikasi strategi unik yang digunakan oleh usaha informal. Kita pengen sektor informal ini dikenali dengan pendekatan yang lebih baik menyeluruh. Jadi tidak ada praduga atau sebelumnya sudah mengambil kesimpulan bahwa mereka itu misalnya menimbulkan kemacetan. Gitu. Kayak dari mana menimbulkan kemacetan yang harus ada dasarnya. Gitu. Lalu yang ketiga memahami peran informalitas. Kalau mereka nggak ada tuh apakah Jakarta masih bisa beroperasi? Balik lagi ke istilah kota anatomi. Kalau Jakarta ini adalah sebuah tubuh anatomi,
kita kalau nggak punya tangan, apakah masih bisa berfungsi gitu? Apakah kalau nggak punya kaki, kota ini masih bisa jalan? Kalau nggak punya mata, apakah kota ini masih bisa melihat? Gitu. Kalau Jakarta nggak ada sektor informal, apa iya masih masih manusiawi atau masih bisa beroperasi dan nyaman bagi warganya? Lalu akhirnya semua proses ini menjadi pengetahuan yang eh, bisa dinikmati oleh publik. Jadi hasil penelitian kami selalu sifatnya uh, terbuka untuk dibagi. Lalu kami mencoba melakukan identifikasi karakteristik, bentuk, dan strategi sektor informal yang menurut kami itu selalu mengikuti dinamika perkotaan Jakarta. Istilahnya, kalau tukang gorengan itu tahu harus dagangnya jam berapa dan di mana, tanpa ada desainnya gitu loh. Jadi penelitian kami misalnya di stasiun Gondang Dia gitu, memang keluar stasiun itu sudah ada tuh tukang gorengan jamnya ketika pekerja kantor memang membutuhkan gorengan untuk sarapan. Itu udah ada. Tukang bubur juga agak aneh, misalnya tukang bubur dagangnya tiba-tiba sore, biasanya memang selalu pagi. Dan banyak hal. Ini yang kita coba rekam dan kita coba analisa terus. Penelitiannya sendiri belum selesai, masih berlangsung, tapi ada beberapa temuan yang mungkin cukup sederhana untuk bisa kita, untuk saya bagi temuannya. Yang pertama, sektor informal itu selalu fluktuatif, jadi selalu berubah, selalu kondisinya nggak pernah statis, nggak pernah, tukang gorengan contohnya, balik lagi tukang gorengan, itu jam 8:30 ada di depan stasiun Gondang Dia, tukang gorengan yang sama pada jam 12:15 itu justru pindah ke kantor. Kenapa? Karena jam 12:15, jam istirahat makan siang, pelanggannya itu bukan lagi yang keluar stasiun, karena yang keluar stasiun itu sudah nggak ada lagi kalau siang sepi, tapi justru istirahat kantor. Padahal tukang gorengannya sama, dia juga. Ini salah satu contoh. Maaf, Anda 1 menit lagi ya. Oke, ya. Lalu setiap tipologi sektor informal juga memiliki strategi bisnis yang beda-beda. Kalau tukang cilok gitu ya, bentuknya itu beroda yang didorong sehingga bisa pindah kemana-mana, sehingga dia bisa memiliki pelanggan yang berbeda-beda di tempat yang berbeda. Sedangkan kalau rumah makan Padang atau warteg itu strategi mendapatkan pedagangnya, mendapatkan pembeli secara maksimal adalah dengan menyajikan masakan siap saji yang tersaji di etalase kaca. Istilahnya tuh touch screen. Jadi kalau kita mau makan siang, kita tinggal mencet kacanya, nunjuk mau toge atau mau dadar telur atau apa, lalu tersaji. Ini sangat khas karena kalau di restoran kan biasanya kita pesan menu lalu diantar. Lalu sektor ekonomi informal selalu berinteraksi dengan ekonomi formal dan informal di sekitarnya. Contoh, jasa titip makan siang itu kan sangat khas ya. OB misalnya, kalau semua kantor turun semua ke bawah untuk makan siang, mungkin kurang efisien. Biasanya ada perwakilan yang turun atau meminta jasa OB, nanti office boy ini akan mendapatkan persentase atau semacam upah untuk membelikan makan siang bagi karyawan. Ini adalah usaha juga yang kita masukkan ke dalam kategori usaha sektor informal. Yang keempat, temuannya keberadaan pedagang informal adalah faktor terpenting dalam penciptaan ruang publik kota yang positif. Kita bisa aja punya gedung-gedung megah, mewah, jalanan yang bersih, tapi kalau nggak ada pedagang informalnya, keramaian itu, orang-orang itu nggak akan berkumpul dan nggak akan merasa bahagia. Gitu. Yang ada mungkin malah perasaan takut karena merasa terancam kalau di ruang publik yang tidak ada pedagang informal di dekatnya. Ini juga temuan yang kita pernah bahas dalam kegiatan offline beberapa waktu lalu tentang ruang aman dalam kota. Dan ada banyak temuan lain yang informasinya bisa diikuti di IG-nya dan website kami. IG-nya itu @ramerame-jakarta. Monggo dilihat. Kita juga menghasilkan 7 episode
tentang sektor informal yang tentu berkolaborasi dengan Urban Social Forum dan tersedia di YouTube-nya Urban Social Forum maupun di kanal YouTube-nya Rame-Rame Jakarta. Mungkin itu dulu, Vanessa, Ya. Sharing dari aku supaya untuk pemantiknya. Terima kasih kawan-kawan semua. Siap, terima kasih Andes udah sharing asal mula dari penelitian Rame-Rame Jakarta dan Kota Anatomi ini gimana. Mungkin sedikit saya rangkum aja sebelum kita lanjut. Itu benar-benar apa yang Anda share itu bagaimana narasi kota atau semua penelitian ini penting untuk memberikan perspektif lain gitu ya dari sektor informal dan perspektif yang datang dari sektor informal itu sendiri, bukan asumsi tanpa ada praduga. Jadi bagaimana mereka membentuk narasi mereka sendiri tanpa ada mungkin asumsi dari kita masing-masing. Mungkin kita bisa lanjut tentang itu dan dengar lagi sedikit dari Mas Aji, produser dari segmen Kerah Biru dan Distriknya. Mas Aji ini kan banyak the man behind the gun, orang belakang layarnya untuk banyak Kerah Biru dan Distrik ya, dan banyak berinteraksi dengan profil-profil yang kita udah kenal di Kerah Biru ini sendiri. Mungkin dari Mas Aji bisa share ide awal untuk Kerah Biru itu datang dari apa dan mengapa sih pilih topik pekerja informal ini dan cara ketemu profil-profil ini tuh gimana? Mungkin bisa share sedikit tentang behind the scenes-nya kayak suka dukanya nyari narasumber ini tuh gimana sih, Mas Haji? Silakan. Oh ya, perkenalkan nama saya Saptaji. Biasa sih dipanggil Aji ya kalau di kantor. Kalau di luar juga dipanggil Aji sih. Produser di Kerah Biru. Timnya tuh ada Yogi Doiki, ada reporter Jada juga Emrido yang baru gabung di beberapa episode ini. Terus awal Kerah Biru ya, Kerah Biru lahirnya kayak gimana? Kalau Kerah Biru itu awalnya kita, teman-teman asumsi, kan biasanya idenya tuh liar-liar ya, tim kita terus ibaratnya yang di atas saya juga idenya banyak, idenya menarik-narik gitu. Nah kepikiran pada saat kita itu lagi di kantor lagi ngobrol gitu, kalau nggak salah tuh ngomongin suatu pekerjaan lah. Ini pekerjaannya kok unik ya, ini kok pekerjaannya menarik gitu. Nah dari situ muncul, yuk kita buat aja yuk program, salah satu program yang dimana kita ngupas suatu profesi, tapi lebih ke pekerjaan informal yang seperti Mas Andes sebutkan tadi, pekerjaan kasar lah. Terus pekerjaannya juga yang ibaratnya kalau kita memposisikan diri sebagai masyarakat pada umumnya, terus penonton televisi atau YouTube, kadang kan kita menganggap suatu pekerjaan yang ada di luar sana yang ibaratnya pekerja kasar di lapangan, ada yang menganggap rendah pekerjaan tersebut, ada yang menganggap, oh gila nih orang gitu kan, kok berani, kok kerjanya banting tulang banget gitu. Nah kita ingin mengangkat di balik semua itu prosesnya kayak gimana sih? Kita ingin meluruskan pandangan negatif orang terhadap satu profesi agar tahu nih orang bekerja gini karena apa, penyebabnya apa, orang sampai berani melakukan suatu pekerjaan gitu, bergelut, bahkan sudah dilakuin sama mereka itu, ditekunin sama mereka sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun gitu, tidak ganti profesi di situ-situ aja gitu, padahal pekerjaan-pekerjaan yang mereka jalankan itu tergolong ibaratnya penuh resiko lah. Akhirnya kita kesepakati lah sama tim ya, kita tim diasumsi, teman-teman diasumsi, oke, kayaknya kita bikin nih segmen ini. Tapi waktu itu masih namanya masih kita masih bingung, kita kena main apa nih program ya. Akhirnya ide juga dari Mbak Lisa favorite kita juga, terus produser kita satu lagi, kita berunding, akhirnya nemulah namain aja Kerah Biru. Karena kalau Kerah Biru artinya kan orang yang melakukan pekerjaan informal, dalam sektor informal gitu. Dan banyak juga pekerjaan di Kerah Biru yang dipandang rendah sama orang banyak gitu. Nah kita nggak mau tuh,
Ya tadi kita ingin meluruskan persepsi masyarakat terhadap suatu pekerjaan yang mereka anggap rendah gitu. Kalau untuk apa itu sih lahirnya Kerah Biru kayak gitu. Akhirnya kita buat segmen yang pertama itu pawang hujan kan ya, pawang hujan dan seterusnya sampai kemarin itu terakhir yang tayang tentang WC, membuat pembersih WC second itu. Untuk dalam pencarian narasumber, kalau kita biasanya ketika selesai syuting itu kan kita di jalan nih, kita lebih sering di jalan ya, lebih sering keluar-keluar, kita entah ngerjain listrik, entah liputan biasa gitu. Biasanya aku dan kawan-kawan tim Kerah Biru atau tim lain sudah mulai buka matanya. Tolong dong kalau ngelihat profesi yang sekiranya menarik untuk kita liput nih, tolong kasih tahu kita gitu. Atau kalau kita sendiri di jalan itu udah matanya udah kemana-mana tuh, udah setiap di jalan raya kita mungkin ngeliatin kerjaan masing-masing orang segala macem, dan banyak ditemukan dari proses itu Mbak, kayak Bang Robot dan Bu Rusli. Salah satunya kita temuin itu karena ya itu kita di jalan ngelihat ada profesi yang unik tuh kan, ini Bang Robot yang teman-temannya itu di pinggir jalan manggil-manggilin tuh kan. Dan aku lihat salah satu di komen YouTube-nya itu yang komen supir taksi, dia bilangnya sih supir taksi gitu ya. Gue kira itu penumpang, nggak taunya orang nawarin jasa, gue bukan gitu kan, itu kan unik kan. Aku pun yang sering jalan situ nggak tahu gitu kalau ternyata pekerjaan teman-teman Bang Robot sendiri, oh ada alurnya ternyata, gitu, segala macam. Begitu pula sama Bu Rusni. Kalau Bu Rusni itu waktu itu kita lagi syuting distrik Cililitan. Ceritanya itu kita lagi keliling nyari Metro Mini gitu kan. Nah, sambillah mata kita ya ngelihat ke jalan gitu kan, kalau ada profesi segala macam, pasti kita turun ada yang unik nih, yang unik, turun kita samperin. Waktu itu kebetulan lagi lihat Terminal Pulau Gadung, lagi ngeliatin jendela lihat jalan itu, ada satu sosok yang wah ini gila sih gitu kan. Jadi Bu Rusni itu lagi, kalau nggak salah lagi ngetep Terminal Pulau Gadung, lagi majuin angkotnya itu, dia yang bawa. Nih. Nah, dan saya lihat di situ pengemudi angkot wanita cuma Bu Rusni doang pada saat itu ya. Akhirnya aku dan dia Anugrah waktu, udah yuk kita turun yuk. Ya, turun. Akhirnya aku ngobrol lah dengan Bu Rusni segala macam juga. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya ya udah kita janjian untuk kita bikinin profilnya lah. Nah, salah satu strategi nyari narasumber seperti itu Mbak. Kita melihat apa yang ada di jalan yang sekiranya menarik, dan kita harus memposisikan sebagai masyarakat dan penonton gitu. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai masyarakat atau penonton kan kita jadi ada rasa penasaran kan terhadap suatu pekerjaan tentu, paling itu yang kita tekenin sih dalam mencari narasumber. Nah, gimana pendekatannya? Kadang juga kita harus mengerti dulu, pahami dulu karakter orang yang pertama kali kita temui gitu kan. Jadi kira-kira kan kan banyak episode ya yang udah dibikin, mau Kerah Biru atau Distrik ya. Pasti kan beda-beda gitu. Nah di situ pas kita ajak ngobrol pertama, harus kita tahu nih kira-kira ini calon narasumber kita bisa gak nih kita ajak ngomong gitu. Kira-kira sejarahnya dia seperti apa. Tapi kalau misalkan dia pengalamannya udah mumpuni, tapi kira-kira waduh kayaknya nggak bisa deh kita ajak ngomong ya. Kita udah bisa baca karakter orang sih. Baca karakter orangnya, kayaknya kurang oke nih gitu. Kayaknya yaudah skip, kita cari yang lain gitu. Tapi dengan profesi yang sama. Harus rajin-rajin gitu sih, harus rajin-rajin. Kadang ketemu orang lagi, kita ajak ngobrol lagi, terus kita minta informasi sama dia. Pak, kira-kira ada gak nih Pak yang bla 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 gitu. Gitu. Kalau waktu ketemu Bu Rusni emang dari awal, ibunya udah enak diajak ngobrol, welcome banget lah sama orang itu. Nah kalau Bang Robot ini
kalau ketemu Bang Robot unik awalnya. Waktu survei itu, waktu survei itu ya aku belum ketemu Bang Robot ya, belum ketemu sama Bang Robot. Terus pas di hari H kita mau syuting, ada Bang Robot tuh lagi benerin mobil gitu. Pas lagi kita persiapan mau syuting, dan waktu itu ya narsumnya bukan Bang Robot lah. Akhirnya karena di sana banyak juga ya tukang cat duko gitu. Aku ngobrol sama Robot. Aku tanya, kalau Bang sih udah gitu. Oh ternyata dia udah dari ibaratnya awal pertama cat duko udah gitu kan. Dan bahkan dari 9 tahun udah kerja kasar lah segala macam. Dan namanya, emang kamu namanya sama Robot. Wah menarik nih kataku. akhirnya oh udah, aku bilang lah sama Yogi Doiki kameramen, Doi, narsum yang satu kayaknya kan masalahnya narsum yang satunya udah skip aja, kita ke Bang Robot aja nih, karena dia yang lebih ibaratnya yang lebih punya pengalaman, pertama unik juga julukannya kan. Pengalamannya unik, pernah minum thinner segala macam, akhirnya gitu. Nah jadi intinya kalau kita nyari narasumber itu dari satu profesi, kalau misalkan numpuk jadi satu gitu, kayak cat duko kan numpuk jadi satu dari sepanjang jalan Matraman sampai Keramat sampai Senen tuh numpuk. Tapi gimana dari ratusan tukang cat duko itu kita pilih tuh, harus keliling itu, nyari keliling siapa sih yang tepat untuk kita bikin video gitu segala macam. Itu kan kita juga punya tim yang ibaratnya semangat banget lah untuk mengerjain ini gitu. Kadang ketika akunya udah agak kayaknya udah cukup deh kita nyarinya gini, terus timnya nyemangatin gitu kan, ayo kita cari lagi. Kadang timnya yang udah kali ini udah cukup, kita sebaliknya gitu, saling support macam. Mungkin kayak sih proses untuk gimana kita milih sumber segala macam. Dan asik sih karena kan kita ketemu profesi-profesi baru, profesi unik, terus malah sekarang jadi sering komunikasi sama Bang Robot juga, sama Bu Rusni, dan narasumber lainnya gitu, Mas, sering komunikasi. Gitu. Jadi kalau mobil penyok ya bisa lah ya. Udah tahu lah ya sekarang. Kan gitu. Oke. Prosesnya seperti itu sih, Mbak. Oke. Menarik banget, Mas Haji. Maksudnya pada tadi saya udah dapat beberapa kata kunci yang sama juga ya antara Mas Haji dan juga Andes, yaitu persepsi. Bagaimana beneran akar dari inisiatif ini tuh mengubah persepsi atau memberikan persepsi lain gitu dari sesuatu yang dari suatu kehidupan atau suatu bagian dari hidup kita yang banyak orang sudah punya praduganya sendiri, sudah punya yang mungkin kalau katakan ekstrimnya stigmanya sendiri lah ya, udah ada persepsinya sendiri tentang pekerjaan itu tuh seperti apa. Yang kalau misalnya Mbak, boleh tambah dikit ya? Ya silakan Mas. Iya kayak misalkan supir angkot itu kan, Bu Rusli sebagai pengemudi angkot kan juga banyak pandangan negatif ya terhadap angkot. Aku pun sebelum liputan sama Bu Rusli terus terang aja kadang suka emosi sama angkot tanpa tahu penyebabnya dia kenapa harus tiba-tiba berhenti gitu kan, ngetemnya lama segala macam. Ternyata ada yang harus dia penuhi gitu, yaitu setoran. Yang setorannya itu gimana ya, kadang sampai malam pun kadang nggak cukup gitu untuk nutup dia setoran dan biaya angkot pengemudi angkot makan, karena kan sekarang tadi udah banyak angkutan online segala macam yang ibaratnya mangkas banget lah. Nah kita, tujuan kami awal memang buat video itu kita ingin meluruskan persepsi negatif orang tentang angkot. Itu sih yang tujuan kita awal waktu kita buat video Brusni itu. Intinya sih kita harus buat ini nih, gimana caranya, tapi angle-nya itu ya udah cari ibaratnya bukan kesedihan ya, tapi semangat juangnya ini loh, suami istri yang mengemudi angkot terus ibunya ngenaikin kadang gantian gitu, semangatnya tapi bukan kesedihannya, tapi semangat hidup mereka yang kita bangun. Dan itu sih yang kita bangun di video Vira Biru. Kita nggak ingin nunjukin suatu kesedihan, tapi kita lebih ingin menunjukkan bahwa orang ini
terus punya semangat buat ngejalanin hidup dengan profesi pilihannya gitu. Dia nggak mau ke profesi lain, dia tetap ingin menjalankan profesi itu, tapi nggak pernah ada kata ibaratnya lelah lah yang dia ungkapin gitu. Pasti dia, oke, gue bakal jalanin profesi ini terus kok gitu, bisa survive. Gue semangat terus jalanin ini walaupun bayi-biran kadang juga penghasilan kurang dari ini, tapi kayak gitu. Itu sih yang video-video Kerah Biru yang mau kita tampilin lah perjuangannya gitu, bukan kesedihan. Iya, iya keren banget sih. Terasa banget perjuangan dan ketangguhan Bu Rusni dan Bang Robot dan profil-profil Kerah Biru lainnya. Terima kasih Mas Aji udah sharing tentang prosesnya. Mungkin tadi Mas Aji udah share sedikit tentang Bu Rusni dan Bang Robot. Sekarang kita bisa langsung denger nih dari Bu Rusni dan Bang Robot tentang pengalaman mereka, tentang cerita-cerita mereka. Mungkin bisa dimulai dari Bu Rusni. Beberapa teman-teman mungkin pasti sudah nonton episodenya. Kalau belum nonton, monggo silakan harus nonton setelah ini. Bu Rusni ini supir dan kenek angkot trayek 21 ya Bu ya? Ibu mungkin bisa di-unmute suaranya. Oke. Mungkin silakan Bu Rusni. Di sini ada beberapa teman-teman yang udah siap mendengar cerita Ibu. Bu Rusni sendiri tentang sehari-harinya. Mungkin kalau dari saya mau tanya dari Ibu dulu. Gimana sih kesan pertama ketika mau diliput dan kenapa Ibu mau pas ada Mas Aji tiba-tiba nanya, Bu, diwawancara gitu. Mungkin bisa sharing dari situ, Bu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya kenal sama Mas Aji di Pulau Gadung itu. Dia karena dia melihat saya di mobil gitu ya. Lagi maju-majuin mobil di Pulau Gadung. Dia ngajak ngobrol gitu, sehari-harinya Ibu di bagaimana diangkut, mau diangkut gitu Bu. Kenapa Ibu mau diangkut katanya? Ya sehari-hari kita di umum, semenjak saya masih pertama di Metro Mini sampai ke angkot sekarang, masih di jalan hidupnya gitu. Kenapa Ibu nggak mau kerja yang tempat yang lain Bu? Kayak Bang Haji itu katanya seperti cuci ngegosok di rumah sehari-harinya katanya. Kenapa Ibu mau di jalan raya? Ke jalan raya itu Bu, keadaannya panas katanya, hujan, ya beginilah risikonya di umum gitu. Mau hujan mau panas ya kita jalanin aja lah seadanya gitu. Mau dapat duit nggak dapat duit bareng gitu sama suami. Semenjak di Metro Mini sampai sekarang alhamdulillah bareng terus sama suami, senang susahnya gitu. Ya kalau seandainya kita narik di umum ya kalau suaminya lagi capek kita yang gantian gitu. Nah kemarin kayak di Metro Mini juga capek juga sama begitu, gantian suami, sampai sekarang juga sama begitu, sampai ke angkot gantian genti gitu kalau capek. Kadang capek suami saya yang bawa, kadang saya capek suami yang bawa gitu. Ya enak di jalan gitu lah. Kadang-kadang pusing ngelihat macet di jalan gitu ya, risikonya kadang-kadang ya ada aja gitu, dikit-dikit gitu ya, risiko kayak nyerempet apa gitu ya, ribut sama jalanan gitu ya. Nah, kita ya maklumin aja dah, namanya di jalan raya ya kan, saling ngertiin dah gitu. Ya, namanya kita nyari sewa di jalan bikin setoran sehari-hari ya kan, kalau nggak kita banyak ngetem, banyak ngerayap gitu ya kalau nggak dapat sewa gitu ya. Jadinya kita kan kalau ngetem kita nungguin sewa dulu, ngetem dulu sebentar, jadi macet akhirnya. Kadang-kadang udah omelin sama motor, ya kita banyak sabarnya gitu di jalan mah. Kalau nggak banyak sabarnya gitu sering ribut di jalan sama mobil yang lain, sama motor, risikonya gitu doang. Ya namanya di umum, dari semenjak udah lama lah kita udah pahit ketirnya di umum gitu ya. Semenjak Metro Mini masih merdeka sampai sekarang Metro Mini udah nggak ada, ganti ke angkot sekarang saya. Jadinya ya pengennya sih jalan usaha yang lain, cuma bagaimana ya belum ada ini gitu, belum ada biaya. Paksa kita ngejalanin dulu aja yang ada gitu ya.
biar kita bisa makan sehari-hari, bisa ngasih anak sehari-hari gitu sama cucu saya, bagi-bagi rezeki lah sama saudara, sama anak, sama suami, itu aja. Nah, ya gitulah, enak nggak enak sama suami, enak-enakin aja gitu. Ya kayak Bang Aji katanya, ini ibu nggak capek ya, namanya di jalan tapi nggak capek ya, namanya usaha nyari uang yang halal, beginilah rasanya gitu. Ya kadang-kadang ngetem, kalau capek ngetem, Bang Aji juga ikut makan bareng-bareng. Iya, bagaimana keadaan begini gitu. Itu berarti waktu syuting, Bu, mungkin saya mau sekali nanya, waktu syuting itu seharian Ibu sama Mas Aji? Iya, emang seharian. Seharian masih sama Bang Aji itu. Tiap hari seharian terus. Mobilnya itu bebas, bisa bawa pulang kemarin mobilnya. Bosnya di Narogong, jadi mobil dibawa pulang. Main store dong, bos yang ngambil seminggu sekali storan, bos yang ngambil ke sini ke Kayu Tinggi gitu. Mobil tetap bawa pulang. Itu gimana rasanya, Bu, seharian diikutin kamera? Sempet ini enggak? Ya, udah sempet malu juga sih. Teman-teman banyak yang ngobrol gitu, diapain katanya. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ini ada kamera, saya gitu, yaudah aja, dia bawa enjoy aja sama saya deh. Yaudahlah, apa ya, ini aja dah, mau temenin sama ada yang ngedukung, udah Bu, ayo maju terus katanya. Kayak ini sewa, saya salut katanya, sewa saya, udah terusin katanya gitu. Saya terusin aja tuh syutingnya sama dia berdua. Kata Bang Aji, itu bagaimana dapat setorannya? Sampai dari pagi jam 5:30 sampai 5:30 maghrib, setoran aja baru megang 10.000. Dia juga ngerasain sendiri, nggak ada sewanya. Ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu mah alhamdulillah sewa kita banyak, sebelum corona sih ada aja sewa ketutup lah, setoran nama bensin. Kemarin mah cuma bensin doang yang tertutup, setoran kurang. Ya gitulah resikonya, namanya narik, kadang rame kadang sepi ya kan. Nah ya, narik umum nggak kayak dulu lagi, sekarang masih sabar-sabar iman lah gitu aja. Iya. Itu ada Bapak juga ada. Ikut ya Pak? Mau Bapak ikut ke kamera nggak Pak? Ya ikut, ya udah nggak apa-apa, ini bapaknya. Pak kan, bapaknya ada ikut. Bu, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya. Itu kalau di video tuh kan Ibu banyak ada cerita-cerita lucu ya, kayak misalnya cara bedain maling sama penumpang tuh Ibu cerita. Iya. Nah, itu Bu Rusni ada yang ngasih tahu atau belajar sendiri? Belajar sendiri. Gimana cara tanya Bu itu? Dari muka udah kelihatan. Gerak-gerik, iya, gerak-geriknya. Orang yang melihat gerak-geriknya, orang kayak gitu mah. Lihat gerak-geriknya aja udah nggak betah kelihatannya, saya gituin. Alhamdulillah sih, semenjak dari Metro Mini sampai sekarang nggak pernah ada ini. Selamat semua. Iya, nggak ada kejadian kayak gitu-gituan. Alhamdulillah. Okay. Tapi pernah malingnya kaget gitu nggak Bu pas dibilang ada maling gitu diangkut? Enggak kaget. Enggak. Ya. Iya, karena ceweknya udah semuanya sama saya tahu. Iya gitu. Oke. Tapi ya. Kalau gimana Bu rasanya jadi supir angkot perempuan itu banyak nggak sih Bu sebenarnya, atau Bu Rusni sehari-harinya gimana? Banyak sih. Udara kota mah udah banyak perempuan. Teman-teman suami saya udah banyak. Tapi suami saya juga udah suruh berjuang terus di mobil katanya. Cuma saya ya mobil cuma sekedar membantu suami saya. Kadang-kadang lagi sakit, kadang-kadang sekarang lagi udah umurnya udah tua ya kan. Sering sakit-sakitan. Kalau nggak dampingin dia, siapa lagi ya kan? Gitu. Bagi tugasnya biasanya gimana Bu? Ya, bagi tugasnya paling kalau dia jam-jam istirahat paling juga. Kalau jam istirahat dia capek nih, kalau lagi sakit saya suruh minggir, udah istirahat dulu, udah di mana kayak tidur dulu, saya gitu saya bawain. Atau dia di samping, udah saya samping aja nih katanya, biar kamu yang bawa, saya yang bawa dia di samping, tiduran gitu, ngilangin rasa lelah lah gitu. Kadang-kadang kalau lagi capek semua ya
tongkrongin di mobil, ditongkrongin di jalan, dan baru situ tidur aja berdua sama dia. Kalau nungguin dia, saya udah bangun, dia belum bangun, saya nungguin aja sampai dia bangun. Sampai jam berapa nih, entarlah sejam lagi saya kau istirahat, sampai dulu kamu gitu. Saya gituin aja. Nggak terlalu diporsir, kasihan. Karena nggak kayak zaman dulu. Dulu mah saya dari jam 2 subuh sampai malam lagi, sampai jam 11 baru pulang. Dulu tuh, lagi di patas gede. Sekarang mah enggak boleh, mas saya juga nggak boleh terlalu seharian, capek lelah. Sekarang juga usahanya juga dapat duitnya sama aja, dapat setengah hari sama sehari dapat duit sama aja gitu. Nggak kayak zaman dulu. Oh, itu ada pengaruh corona ini, Bu? Iya, pengaruh juga corona gara-gara anak sekolah kagak ada. Jadi pemasukan nggak ada. Kalau anak sekolah kita misalnya dapat setoran nama itu aja bensin setengah hari udah dapat. Setengah harinya dapatnya buat sisa buat kita bawa pulang. Itu. Sekarang mah seharian kadang dapat kadang kagak. Di setoran aja kadang ketemu kadang kagak. Kebanyakannya kosong. Kebanyakannya sih buat sisa buat pribadi gitu. Tapi paling setoran doang sama bensin. Kalau buat makan-makan di jalan mah alhamdulillah makan ketemu gitu. Syukurlah, Bu. Mungkin terima kasih banyak Bu Rusni udah cerita, nih udah banyak banget, saya sampai sangat-sangat terkagum dengan perjuangan dan ketangguhan Bu Rusni. Banyak nih kan teman-teman yang komentar nih di YouTube. Ibu ada pesan nggak untuk mereka? Iya, alhamdulillah lah, terima kasih pada teman-teman kalau ngedukung saya gitu. Semuanya kalau yang di jalan harus berjuang lah, terima padanya. Apalagi ada corona begini ya, kita banyak berdoa lah, gitu aja. Iya, banyak berdoa biar minta rezeki yang banyak sama Allah gitu aja. Jalan yang benar. Gitu aja. Amin Bu, semoga dilancarkan semuanya. Terima kasih banyak Bu Rusni udah berbagi, beneran banyak banget cerita yang inspiratif, dan kita mungkin bisa dengar cerita tambah banyak lagi dari Bang Robot, atau saya panggil nama aslinya dulu, Mas Pak Firmansyah alias Bang Robot. Halo Pak Robot, salam kenal. Mungkin langsung aja yang saya paling penasaran ya, kenapa namanya Bang Robot? Ya kata anak-anak sih, teman-teman ngerjain mobilnya itu mau hancur, mau gimana, tabrakan itu bisa langsung selesai. Langsung kayak robot ya, beres. Iya. Ya begitu aja anak-anak yang manggilnya. Gitu. Iya. Udah berapa lama Bang Robot jadi menyediakan jasa bengkel? Di Keramat Raya ya Pak? Di Keramat Raya. Awal-awalnya tuh tukang cat Duko. Itu adanya di Keramat 2. Di Keramat 2 itu, yang kalau hari Minggu hadiran. Di makam Habib Ali. Itu awal-awalnya di gang itu. Itu dulu ada namanya koperasi kita, itu namanya Bina Mandiri. Jadi membina diri sendiri gitu. Awal-awalnya. Kalau sekarang ini kan ngerembet, yang di dalam apa semua anak-anaknya itu keluar di jalan, jadi ngerembet sampai ke Karoles, Cipto gitu. Itu zaman dulu awalnya itu bukannya cat Duko. Jadi spare part bekas gitu. Kayak macam di Poncol. Spare part bekas mobil gitu. Itu dulu bemo kan. Masih zaman-zamannya oplet gitu. Sekarang RW setempat membuka cat Duko. Cuman orang ini kan nggak ada untuk yang mengerjakan ini. Gitu. Jadi ada seorang teman orang Bogor, ditarik situ satu orang untuk mengerjakan itu, untuk mengajarkan gitu. Akhirnya lama-kelamaan, ya alhamdulillah bisa. Jadi ilmu turun-menurun gitu. Semuanya alhamdulillah bisa jadinya. Nah dari situ, ngerembet keluar saya ke depan. Gitu, jadi nongkrong semuanya di Keramat 6. Awal muasalnya. Berarti kalau di video Bang Robot udah mulai dari umur 9 tahun ya katanya? Itu saya kerja dari awal umur 9 tahun. Bukannya kerja,
Oh, bukan ikut kerja, belajar. ikut-ikut Ikut-ikut. ya, ngebantu macam ngambil air gitu. Udah ambil air, beli belanja bahan awal-awalnya gitu. Akhirnya saya ngelihat, saya perhatiin dapat orang dapat duit ya. Nah, sampai situ jadinya ngikut kerja. Dari umur 9 tahun di Keramat Kuitang gitu. Awal masalahnya. Pernah penasaran profesi lain, Bang? Atau memang dari awal umur 9 tahun megang spare part terus mikir, wah ini nih? Oh, pekerjaan saya sih terus terang, emang belajarnya kan dari pertamanya itu di mesin, almarhum Bapak. Itu di mesin. Saya ikut di mesin itu mandi oli, kapok. Kabur, udah gitu larinya ke body, alhamdulillah sampai sekarang nekunin. Sampai-sampai ikut duluan bikin SIM mobil, pengen jadi supir. Nggak bisa juga. Tetap aja balik-balik lagi ke Catuko ini, perbengkelan gitu. Jadi fokusnya udah ke bengkel ini aja, nggak bisa ke kemana-mana gitu. Memang udah cocoknya di sini gitu. Waktu diliput oleh Mas Aji seharian juga, Bang? Mungkin bisa cerita seharian itu ngapain aja sih sama Mas Aji? Wah, kalau buat syuting seharian ya lumayan juga sih. Awal masalnya kan ditanya, ini Bang Robot awalnya gimana, cara kerjanya ini gimana. Ini sampai nongkrong saya kerja, mobil datang gimana, saya hargain, gimana. Ya teman-teman juga kaget juga, itu kok sambil di shooting loh, katanya gimana. Ya, nggak tahu juga, saya juga ini. Nggak tahu masuk ke YouTube, gitu. Nggak tahu, selang berapa hari, dikabarin, Bang, lihat YouTube-nya. Nah, lu semuanya. Sampai-sampai langganan, lu masuk YouTube katanya. Waduh. Ya alhamdulillah sih, terus terang aja. Konsumen juga bertambah begitu. Cuman kan namanya di Keramat tergantung juga dilihat dari penghasil cara kerjanya gitu. Kan tahu sendiri orang tambal ban aja jadi tukang cat, tukang rokok jadi tukang cat, kan banyak di situ gitu. Gimana rasanya kalau Bang Robot sendiri pas diikutin kamera? Canggung nggak atau malah? Ya, kalau buat ikutin kamera sih, kalau saya perhatiin kamera, itu grogi sih ada, bukannya grogi lagi. Minder malahan gitu. Cuman alhamdulillah saya nggak perhatiin kamera gitu. Fokus ke kerjaan saya. Tapi alhamdulillah gitu. Lancar. Agak canggung-canggung gimana kalau kita perhatiin kan. Gitu. Tapi pede kok Bang Robot. Alhamdulillah. Memang begini orangnya udah. Apa adanya. Nah, itu satu cerita Bang Robot yang bikin viral banget itu kan yang thinner ya. Nah, itu sebenarnya pernah kejadian beneran atau Bang Robot memang bener, mengamati sendiri? Maksudnya pernah nggak sengaja minum gitu Bang Robot? Kan ceritanya dulu tuh ada kerjaan moles. Kan moles kan butuh pakai tenaga. Kita kan manual gitu. Panas, terik panas matahari kan. Wah, udah capek ngos-ngosan. Kita mau istirahat dulu, mau turun nih, mau minum. Nggak tahu tuh kan tener di botol aqua, ada 2. Dipindahin sama temen, diputer. Tapi alhamdulillah tener mah nggak habis banget di botol. Kalau habis banget nggak tahu deh ke laut. Tapi sempat diinin juga, disedot. Gitu, sempat disedot di Karoles. Oh ya. Tapi alhamdulillah sih masih hidup nih. Alhamdulillah ada di sini. Bisa cerita-cerita bareng kita ya Bang Robot. Aduh, udah bener deh. Tapi saya alhamdulillah dari kejadian itu saya bisa langsung ngebedain daripada ntar kena yang lain kan gitu. Kan kalau tener di toko cat dia diketeng pakai botol aqua bekas gitu. Jadi saya alhamdulillah bisa ngebedain air dengan tener gitu kan. Udah langsung dari situ deh, fokusnya ke tener aja. Takutnya bukannya apa kejadian sama yang lain kan nggak lucu. Gitu, mesti jaga kesehatan gitu kan. Gitu. Ilmu yang sangat berguna. Saya jadi ngeliatin air, oke, nempel atau enggak nih? Iya bener, nempel air.
Kalau dari Bang Robot tadi, seperti yang saya tanya ke Bu Rusni, kira-kira ada pesan nggak untuk teman-teman yang udah nonton dan komen di YouTube? Dan teman-teman yang ada beberapa pertanyaan juga nih nantinya. Ya, bingung juga kalau saya deh ngejawabnya juga. Paling pesannya gimana ya? Bingung juga, canggung karena nggak ada yang nanya gitu. Kalau buat pesan mah, kalau buat para pekerja ya tolong deh dijaga kesehatan, itu aja. Cukup. Iya Pak. Terima kasih banyak Bang Robot atas cerita-ceritanya, beneran, dan Bu Rusni lagi. Beneran menarik banget, dan sebenarnya kalau saya bisa rangkum sedikit semuanya sebelum kita masuk ke tanya jawab, tema besarnya benar-benar perjuangan, ketangguhan, dan optimisme ya, dan bagaimana itu semua tuh persepsi yang mungkin kadang-kadang kata-katanya nggak langsung kita pikirkan gitu kalau kita lihat narasi-narasi media arus utama gitu tentang yang memberitakan tentang sektor informal ini. Dan di sini juga kita bisa lihat lagi inisiatif dari Asumsi, Kerah Biru Distrik, dan juga dari penelitian Rame-Rame Jakarta, bagaimana harapannya semoga persepsi ini pelan-pelan akan mulai berubah, dan masyarakat bisa mulai melihat layer-layer dari sektor informal ini itu bagaimana. Mungkin sebelum kita buka pertanyaan dari beberapa di YouTube, dan ada pertanyaan kemarin sebelumnya di Instagram. Saya mau tanya satu pertanyaan ke Aji dan Mas Andes mungkin ya, sedikit tentang kembali ke inisiatifnya. Banyak dari tema-tema yang tadi kita diskusikan kan beneran terasa ya dari cerita-cerita Bu Rusni dan Bang Robot ini. Mungkin bisa dijelaskan nggak, mungkin ketemu untuk Andes, bagaimana ini menjadi pattern di diskusi tentang sektor informal secara luas. Dan untuk Mas Aji mungkin ada, kan tadi udah cerita sedikit tentang bagaimana pandangan Mas Aji sendiri tuh sempat berubah nih tentang angkot. Kalau secara luas gitu, ada dari audiens Asumsi sendiri itu ada responnya gimana sih tentang Kerah Biru? Kerah Biru ini. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Silakan dari Andes dulu mungkin. Oke, keren banget dengar ceritanya Bu Rusni sama Bang Robot nih. Mungkin aku juga pernah jadi pelanggannya Bang Robot gitu, karena itu udah terkenal kalau misalnya bawa mobil terus kita kesenggol penyok, daripada diomelin orang tua atau diomelin orang rumah, itu mampir dulu ke Salemba atau Keramat gitu. Beresin, kan nyampe rumah udah aman tuh, gak ketahuan gitu. Ketahuan paling udah sebulan, marahnya udah reda lah gitu. Biasanya, makanya makasih nih buat jasa-jasa kayak Bang Robot ini. Tapi menurut kita nih kawan-kawan juga ya, dan harusnya cerita-cerita Bang Robot ini lebih bisa muncul di narasi tentang sektor informal, bahwa kota Jakarta itu lebih banyak dibentuk oleh kisah-kisah warganya daripada misalnya kota yang dibentuk oleh developer atau pemerintah nih. Bayangan kota Jakarta harus kayak Singapura atau kota Jakarta harus kayak kota-kota lain di dunia gitu. Padahal Jakarta itu khas banget, spesifik banget, dan tiap kota sebenarnya khas dan spesifik banget. Kenapa misalnya ada dulu kalau mau ikan hias di Barito gitu, kalau mau bunga itu di Rawabelong, terus kalau mau beli kardus itu di jalan Tanah Abang, Wahid Hasim arah Tanah Abang gitu. Itu muncul yang dengan sendirinya, kayak cerita Bang Robot, awalnya mungkin hanya ada satu pedagang sukses. Lalu akhirnya cerita sukses itu menular atau saudaranya ikut dagang di sebelahnya. Itu sampai akhirnya membentuk kota yang sangat khas. Yang kalau bayangin Jakarta itu terdiri dari puzzle atau terdiri dari banyak elemen gitu. Justru yang ngebentuk itu adalah lebih dominan sektor informal dibandingkan kalau misalnya sama kota-kota lain di dunia, bentuknya aja kotak-kotak gitu ya, grid, terstruktur, ada patung, ada segala macam. Kalau Jakarta itu mungkin berantakannya ini justru sangat khas dan spesifik. Dan ini yang justru jangan sampai hilang. Jangan sampai
cerita-cerita atau tokoh-tokoh kayak Bang Robot, Ibu Rusni, itu malah tersingkir dari kota Jakarta. Misalnya, sampai misalnya pemerintah nganggap, oh usahanya Bang Robot ngambil badan jalan. Oh harus dipindah ke pasar yang di dalam, jauh dari jalan raya gitu. Misal, atau pindah ke lokasi lain. Pindahnya jauh nih ke BSD atau ke Bintaro gitu. Kan nggak sesederhana itu gitu. Ada alasan kenapa misalnya usahanya Bang Robot memang ada di Keramat. Kenapa misalnya Ibu Rusni juga menjadi supir angkot trayek itu gitu. Nggak sesederhana mereka bisa dipindah begitu aja. Jadi ini juga proses perencanaan kota yang istilahnya dari bawah ke atas itu penting gitu dibandingkan proses perencanaan kota yang dari atas ke bawah, maunya pemerintah, maunya pemodal, lalu kita yang di bawah nih pelaku sektor informal selalu di posisi yang cuma bisa ngikutin tanpa bisa menentukan Jakarta 10 tahun lagi mau kayak gimana atau mau seperti apa. Mungkin itu singkatnya kali ya. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Andes. Mungkin dari Mas Aji. Ya, tadi pertanyaannya tentang bagaimana anggapan audiens asumsi ya? Iya. Ya. Jadi sih banyak tanggapan ya karena apa? Setelah ini tayang, akhirnya banyak banget apa namanya merubah persepsi masyarakat juga. Yang contoh kayak buruh video robot ya, kalau dari Budi juga akhirnya maaf keputus gak? Halo? Halo. Ya, udah nyambung. Sudah kembali. Ya. Jadi banyak yang berubah persepsinya kepada supir angkot. Akhirnya, udah deh gue udah tahu nih cerita tentang supir angkot gini, backgroundnya seperti ini. Gak mau. Ya, gue nggak mau ini, nggak mau ibaratnya. Gue nggak mau ngelakson lagi segala macem lah kayak gitu kalau untuk supir angkot. Akhirnya banyak yang sadar bahwa oh ternyata keras ya jadi supir angkot gitu. Ya gitu, banyak yang akhirnya nggak mau marah-marah lagi sama supir angkot di komen-komennya ya. Kalau dari Bang Robot sendiri banyak tanggapan juga. Akhirnya oh gue jadi tahu nih profesi-profesi yang pinggir jalan keramat gitu kan. Terus oh ternyata kalau nge-chat itu untuk lihat chat yang bagus jangan dari depan, dari samping gitu kan. Ketahuan belang apa enggaknya. Terus Bang Robert kan juga sering di dalam videonya menginformasikan kan kalau habis di-chat orang coba lihat dari samping, diraba segala macem. Itu kan informatif sekali ya ibaratnya. Yang karena juga ada masukan juga karena terus terang aja beberapa tukang chat juga yang kita temuin waktu survei itu memang ada yang seperti itu, misalkan chatnya nggak rata segala macam, tapi dengan Bang Robot punya kualitas kayak gitu dan dia jujur ngasih tahu bahwa cara ngeliat chat, cara ngeraba body yang habis di chat gitu kan, ada cara-caranya, ternyata kayak gini, seperti ini, jadi orang juga jadi nggak gampang dibohongin gitu. Jadi sih banyak yang kebuka sih pandangannya. Jadi dan banyak juga akhirnya yang nggak meremehkan suatu profesi. Ya gitu sih, sesuai dengan tujuan Kerah Biru, kita nggak pengen profesi-profesi yang di jalan itu dianggap negatif lah sama orang gitu segala macam. Akhirnya banyak juga pemikiran dari penonton asumsi mungkin yang memandang bahwa oh gue nggak bisa nih ngeremehin profesi-profesi sebagian orang lagi karena gue nggak tahu dapurnya dia kayak gimana segala macem. Itu sih sejauh ini yang kita pantau di kolom komentar. Gitu, Mbak. Sip, terima kasih Mas Aji udah menjawab pertanyaan saya tadi. Kita bisa lanjut ke mungkin pertanyaan penonton ya, yang nonton yang join dari Zoom dan juga dari YouTube. Ada banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dimulai dari pertanyaan untuk Bu Rusni dan Bang Robot.
Jadi ada 2 pertanyaan. Satu, bagaimana tanggapan Bu Rusni dan Bang Robot melihat sekarang banyak aktivitas yang serba digital. Jadi apa-apa tuh pakai handphone, mungkin seperti Gojek kalau Bu Rusni, atau mungkin ada aplikasi lainnya. Ada pengaruhnya nggak sih dengan pendapatan dan pekerjaan Bu Rusni dan Bang Robot? Terus ada kesulitannya nggak dalam menyesuaikan? Lalu pertanyaan satu lagi, itu pertanyaan dari Kurniawan Eka yang kirim melalui Instagram USF waktu itu. Lalu pertanyaan kedua dari Husna, untuk Bu Rusni dan Bang Robot, gimana kesan pertama waktu pertama kali nonton video? Merasa keberatan nggak diangkat ceritanya? Mungkin dari aplikasi dulu, Bu Rusni dan Bang Robot, silahkan, ada yang mau jawab dulu terlebih dahulu? Ya, saya. Kalau menurut saya, pertanyaan yang kedua yang siapa? Yang nanya itu? Yang kedua yang tentang reaksi. Reaksi masalah. Dari. Kalau saya mah terus terang aja, memang apa adanya, gitu, nggak bakalan keberatan. Jadi biar tahu yang di luar sana ngerasain kerjanya pinggir jalan itu gimana. Kan kebanyakan ya gimana dipandang acuh, wah kerja lo di pinggir jalan ini lo. Ya kan begitu. Udah sana jauh-jauh kan kebanyakan. Tapi biar tahu gitu gimana tuh kerasnya kerja di pinggir jalan gitu. Justru benar-benar berterima kasih banget sama Mas Haji ini gitu. Jadi biar tahu gimana gitu kan keluh kesahnya di pinggir jalan. Kerja di jalan bukan di pinggir jalan ya. Pinggir jalan serempet lah. Ya udah, makasih. Kalau Bu Rusni, bagaimana? Ya sama saya juga, namanya di jalan itu ya rezeki mah masing-masing dah. Biarpun ada Gojek, ada Grab gitu ya. Namanya kita mah kendaraan ini manual ya kan. Kita nggak tanpa handphone gitu. Namanya di kendaraan umum sama kendaraan ini reguler beda ya kan. Iya, itu masing-masing aja lah, kita sama-sama kerjasama gitu, udah kita aja dah. Saya juga terima kasih sama Bang Haji, katanya banyak-banyak terima kasih ini disenterin semuanya biar pada ngerti gitu aja di jalan gitu, sama-sama di jalan gitu, jangan saling ngertiin, udah gitu aja ya. Udah, makasih banyak. Makasih. Lalu ini ada beberapa pertanyaan lagi nih untuk Bu Rusni. Bu Rusni pernah kena todong nggak? Pernah konflik sama sopir lain? Boleh cerita? Ada 2 pertanyaan nih Bu tentang pernah ditodong atau enggak, dari Kun El Jabari di YouTube sama Dandi Pratomo melalui Zoom. Gimana Bu Rusni? Pernah ada yang pengalaman Ibu tentang nodong-nodong dan pungli itu gimana Bu Rusni? Nggak pernah sih, alhamdulillah. Selama di kendaraan nggak pernah ditodong. Tapi pungli mah ada aja 1-2 mas. Tapi saya juga suka ngasih. Suka ngasih sama dia, kadang dikit-dikit lah, dibagi-bagi rezeki, itu aja. Itu aja udah. Soal tuh menodong itu nggak pernah, alhamdulillah. Selama di jalanan gitu. Udah. Oke. Mungkin kita ke banyak sekali pertanyaannya, ke Mas Aji dulu sebentar ya. Ini ada pertanyaan tentang tim produksi nih Mas. Gimana sih di balik tim produksi tentang pembuatan miniserinya dari storyline maupun storyboard? Terus ada rencana keluar kota nggak untuk Kerah Biru? Jadi biasanya kita melihat beberapa profesi di jalan dulu, terus kita kumpulkan. Biasanya apa nih yang kita paling menarik, kita angkat itu. Barulah kita tim produksi gitu kan. Dari mulai kameramen, produser, reporter sampai pemret kita diskusi di situ. Apa yang mau kita, profesi mana yang mau kita ambil gitu. Setelah itu baru kita bikin konsepnya. Kan sebelumnya kita juga sebelum produksi biasa pre-interview dulu. Kita kumpulkan data-data dulu, biasanya kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Seperti ketemu guru nih gitu.
kita samperin ke terminal, kita mau tahu rumahnya di mana segala macam, di jalan sambil kita nyari data, kita kumpulkan data apa aja yang menarik untuk kita angkat gitu. Biasanya kita tulis, kita catat segala macam, nanti baru kita susun, oke, ceritanya kita angkatnya A, B, C, D, E, F, G gitu. Udah, kita utamakan yang itu, benang merahnya kita itu dulu yang kita mau tonjolin. Setelah itu baru kita di lapangan. Di lapangan kita kejar dulu tuh yang sudah kita konsep segala macam. Baru biasanya kita juga malah menemukan hal-hal baru di lapangan gitu. Ada aja momen-momen gitu kan. Misalkan kalau di luar segmen supir pengemudi angkot dan Jatuko seperti dangdut dorong itu, tiba-tiba kita lagi syuting, ada yang nodong lah, ada yang minta jatah preman di situ, orang mabok gitu kan. Itu kan jadi ada hal baru, ternyata wah ini resiko yang mereka hadapi sehari-hari, kita akhirnya juga keberatan gitu. Itu kan di luar rencana kita. Akhirnya ternyata dapat lagi nih, dapat pengalaman lagi, dapat cerita lagi. Akhirnya kita masukin cerita. Biasa gitu, kita ada cerita-cerita kejutan aja di tengah proses produksi. Misalkan kayak Bang Rob gitu kan. Tadinya kita ngobrol awal tuh nggak tahu kalau robot tuh pernah minum thinner. Ternyata pas kita nyari resiko kerja, ternyata Bang Robot pernah minum thinner. Padahal kan sebelumnya cerita resiko kerja untuk Jatuko itu dulu kan maaf ya, ada yang tidur segala macem lah gitu kan. Karena kan kompak terus nggak membicarakan bahwa Bang Robot ini pernah minum thinner gitu. Wah ternyata ada yang unik gitu, bahkan kita jangan judul thumbnail. Terus Bu Rusni juga waktu kita liputan itu nggak taunya hujan deras, yang mana notabene itu yang di mana lokasi itu memang lokasi rawan banjir kan. Ya udah kita aja sekalian gimana loh, pas banjir itu banyak hal-hal yang terduga pas di liputan, tapi kita tetap jangan merencanakan poin-poin apa yang mau kita angkat gitu. Biasanya dari situ. Nah, dari itu baru setelah kita wawancara, proses wawancara panjang segala macam, di transkrip, baru dari transkripan itu kita susun menjadi cerita. Baru kita susun cerita. Nah, biasanya nanti ada biasanya terakhir itu kan nggak lebih dari 15 menit ya. Misalkan masih 20 menit ya kita persingkat potong durasi gitu. Gitu sih. Baru kita potong durasi, kita coba part-part mana yang sekiranya kita bisa potong, part mana yang harus kita tahankan, dan kenapa harus kita pertahankan gitu, supaya benang merahnya tetap ada gitu. Paling gitu sih prosesnya kalau gitu. Dan banyak kejutan sih ketika kita proses syuting di luar rencana gitu. Nggak taunya masuk ke videonya gitu. Kebanyakan gitu. Iya, mungkin itu menjawab pertanyaan dari Idam juga ya. Apa tim produksi baru sadar kalau ternyata sektor informal itu pekerjaan yang berbahaya dan tidak ada prosedur kesehatan? Gimana? Iya benar. Iya benar. Banyak ketika kita benar-benar tahu bahwa itu berbahaya ketika kita benar-benar ngikutin seharian suatu profesi tersebut. Kita ngikutin banget seharian, kita ngelihat berapa kali mungkin banget ngirup cat gitu kan. Karena kan ya kan pasti mainan di amplas segala macam, di thinner segala macam, berapa beresikonya pekerjaan robot. Terus burusi juga di jalan macet-macetan, ibaratnya banyak pemotor, mobil juga, berapa besar resiko dia misalkan di tengah jalan itu, entah itu senggolan mungkin seraya klien gitu kan, pas di terminal dengan orang-orang yang ibaratnya yang keras-keras itu, wah ternyata kehidupan seperti ini gitu. Kata kaget juga. Terus di luar dua tema ini, robot dan Bu Rusni, misalkan bulan juga Rambut itu ternyata ternyata kerjanya dia nggak ada istirahatnya. Ketika sampai lokasi Ruka, dia langsung bisa balik lagi ke Jakarta gitu. Dan tengah jalan benar sendirian itu. Jadi sih ya
jadi geleng kepala juga ketika liputan. Oh gila, ternyata memang orang di luar sini banyak pekerjaan yang keras yang nggak kita tahu gitu. Sementara kita juga orang Indonesia banyak punya kan, nggak tahu tuh kita sono banyak yang nyari duit dengan risiko yang gede banget gitu. Dengan perjuangan risiko gede banget gitu sih. Luar biasa sih pengalamannya kita dan tim liputan itu. Iya. Dari Gitu kami paling. yang nonton juga ngelihatnya juga wah. Kita aja udah nonton udah sangat-sangat wah banget gimana tim produksi yang menjalani sih. Terima kasih Mas Aji udah menjawab pertanyaannya. Ini ada beberapa lagi yang bertambah untuk Bu Rusni dan Bang Robot lagi. Ada beberapa pertanyaan yang sama, mungkin saya gabung aja dari Elisa Laura dan juga Valen, lebih terkait ke pendapatan dan keuangan Bang Robot dan Bu Rusni nih setelah muncul di Asumsi. Biasanya cara ngatur keuangannya gimana? Terus, dan juga apakah ada perubahan, ada dampak nggak sih dari muncul di Asumsi ini, yang muncul di Kerah Biru ini, pendapatannya ada bertambahkah? Terus ada penumpang yang kenalin mungkin atau ada customer yang kenalin? Silakan Bu Rusni dan Bang Robot. Ada sih yang kenal, cuma ya pendapatan makin berkurang. Kalau buat pribadi sendiri mah nambah ngurang gitu ya. Kalau buat pribadi buat bensin sama setoran alhamdulillah ada aja gitu. Kadang-kadang juga setoran kadang-kadang nggak ketutup, kadang-kadang ngutang sama bos gitu. Ya bagaimana caranya ntar dicicil kalau ada rezeki itu aja. Alhamdulillah sih bosnya baik. Insya Allah ya kalau ada rezeki kita bayar gitu aja. Tapi buat pendapatan pribadi sendiri makin menipis gitu aja. Nggak kayak dulu-dulu lagi gitu aja. Kalau buat makan-makan alhamdulillah ada aja kita gitu aja. Begitu udah. Kalau boleh tahu Bu, ada yang tanya kira-kira akhir-akhir ini keuntungannya sehari-hari berapa Bu? Kalau boleh tanya. Kalau paling gede paling 50.000. Kalau lagi sepi ya paling 20, kadang-kadang 0. Itu doang udah. Bu. Itu semuanya dikasih setelah setoran Bu atau? Iya, pertama bensin dulu. Kita mending bensin dulu. Kalau nggak ada bensin kita juga nggak bisa mogok mobil kita ya kan. Kedua setoran. Iya, setoran udah ada, baru sisanya buat kita gitu. Dapat ada. Bang Haji juga udah tahu kemarin. Setoran aja jam 6 aja baru megang ceban. Ya kan? Yang bensin iya baru megang 10.000 jam 6 maghrib tuh. Yang uang bensin minjem yang setoran yang kemarin 70.000. Mulangin yang setoran kemarin dulu yang dipakai bensin pagi. Akhirnya nyari isi bensin lagi buat narik tadi, buat besok lagi tuh. Setorannya sisanya cuma 10.000 doang. Udah itu doang ya Bang aja ya kemarin ya terakhir. Udah cuma 10.000 itu Bang nambah 30 sampai jam 9. Kita nggak dapat sisa itu Bang. Setorannya dapat dari Bang Aji tuh nutupinnya. Ya udah itu udah. Terima kasih banyak. Iya. Kalau dari Bang Robot tuh gimana? Ya kalau tadi pertanyaannya apa ya? Sampai serius banget. Iya nih. Ada perubahan pendapatan nggak untuk Bang Robot setelah diangkat Asumsi? Kalau untuk pendapatan sih, saya sih terus terang aja. Setelah masuk ini Asumsi ini, ya alhamdulillah ada aja banyak aja yang nyari gitu. Mana sih ini Bang Robot nih di sini katanya tempatnya di Keramat 6. Cuman suka jarang ketemu saya gitu. Sayanya kan rumahnya di Citayam. Gitu. Enggak sih, enggak jauh Kolong Langit. Tapi alhamdulillah kalau untuk kemasukan sih ya terus terang aja. Semenjak masuk Asumsi ini makin ada aja lah kalau setiap harinya gitu. Alhamdulillah nggak ngebuang gitu. Gitu aja. Ada yang pernah kenalin Bang di customer-nya? Wah banyak kalau ini. Wah ini sih Bang Robot ini mah. Jadi yang di komen ya. Duluan pernah gue katanya.
Gua ngecat ini sebentaran sama dia. Emang gitu dia. Kerjanya asal cepet tapi pasti gitu. Wah. Jangan cepet meleek. Cuma kebanyakan kan di Keramat begitu. Bener-bener Bang. Dari ujung ke ujung banyak kan Keramat begitu. Karena apa? Ada yang berubah catnya kan 2 bulan, 3 bulan. Itu sama aja ngebuang langganan gitu. Kalau saya kan nyari langganan biarpun murah, yang penting lancar. Jangan mahal, ngejeleduk nembak gitu kan. Cukup sekali orang gitu. Nih, ada pertanyaan nih Bang dari Iya, Reza Teh. di YouTube tentang harga. Pernah ditegur nggak ngasih harga yang di bawah harga pasaran? Atau ditanya kenapa harganya segini? Ya kalau untuk, ya saya sih nauin karena saya ini kan kerjanya bukan di bengkel resmi gitu. Kalau di bengkel resmi kan harus bayar pajak, ya banyak lah pembayaran lah, listrik apa kan. Nah, kalau saya ini liar, pinggir jalan, kerja usaha saya gitu. Saya borongan murah, bukan untuk apa, saya sendiri yang bikin gitu. Karena apa? Ngikutin pasaran di pinggir jalan itu teman-teman gitu. Kalau kita ngikutin harga bengkel kan gimana? Lompat tuh orang. Kaget. Gitu aja. Oke. Makasih Bang Robot udah Siap, sharing. sama-sama. Ya. Ini tambah banyak lagi nih. Dari mungkin kembali ke Bu Rusni nih, ada pertanyaan lagi Bu. Gimana untuk kehidupan sehari-harinya Bu untuk anak-anak, dan juga mungkin kalau Ibu berkenan sharing sedikit tentang keluarganya, anaknya udah gede-gede atau masih udah kerja? Anak mah udah rumah tangga semua. Dua-duanya. Terus cucu ada 4 orang masih sekolah. Kadang-kadang ada kebutuhan suka nelpon minta tambahan buat biaya. Itu aja. Telepon sama bapaknya, sama kakeknya, kitanya buat nambah-nambahin buat cucunya. Kemarin sih udah alhamdulillah ada kirim sama saya. Cuma nggak gede, cuma 200 doang. Ada rezeki, alhamdulillah kirimin buat cucu gitu aja. Buat anak udah ada suaminya ya kan. Kalau cucu kan kita mau nggak mau ya kan, dikit-dikit ngasih itu aja. Kirim dari transfer itu aja. Itu. Kalau ada pertanyaan lagi nih Bu dari Adinda. Iya. Ini buat untuk Bang Robot juga nih, tapi mungkin Bu Rusni dulu bisa bagi cerita. Apa kekhawatiran terbesar Bu Rusni dan Bang Robot selama bekerja, khususnya di lapangan? Kekhawatirannya, kalau kekhawatirannya nggak ada kekhawatiran sih. Kita kalau di jalan kita minta berdoa dulu sama Allah gitu aja, minta perlindungan itu aja. Utamanya kita usaha itu. Nggak ada kekhawatiran sih, biasa-biasa aja di jalan mah. Jadi kita minta doa aja, minta perlindungan dan masing-masing agama gitu aja. Amin Bu. Kalau Bang Robot gimana? Ya kalau saya, kalau untuk kekhawatiran dalam pekerjaan itu khawatirnya kalau turun hujan doang. Lagi tahu hujan loh. Makanya kalau turun hujan kan, aduh bahaya nih, kok kagak kelar nih, gimana nih? Kan begitu. Mobil kalau dinepin taruh di mana? Gitu. Makanya ya banyak juga kalau untuk kekhawatiran mah. Satu, mobil kalau khawatir itu dia nggak kelar. Nah, 2, kerjaan ini apa gimana? Selesai nih apa enggak nih? Kan gitu. Banyak juga kalau saya mah. Namanya di pinggir jalan. Kantor kagak ada gentengnya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya? Mungkin dari Bang Robot lagi nih tentang pengalamannya. Pernah dilarang atau diusir untuk bekerja, Bang? Kalau untuk dilarang, Pemkov ya, kayak macam parkir mobil di pinggir jalan, di bahu jalan. Itu kan larangan sekarang diderek semuanya. Itu udah pasti. Karena apa? Kalau untuk dilarang itu udah pasti karena pinggir jalan.
di bahu jalan gitu. Kalau saya kan kerjanya rada ke dalam sedikit, masuk ke gang gitu. Jadi dilarangnya hanya RT RW setempat aja gitu. Jadi jangan terlalu kusam, jaga kebersihan gitu aja. Gitu. Kayak macam sampah-sampahnya kan. Gitu. Larinya kemana kan ada juga yang mungutin, yang dipungutin tuh koran-koran kiloan gitu. Larinya ke abang-abang itu juga. Nggak langsung dibuang. Biasanya komprominya gimana Bang Robot kalau memang udah istilahnya ditanya gitu pekerjaannya di pinggir jalan? Ya kalau untuk ini kerjanya di mana gitu, mobil masuk kan ceritanya, mobil masuk, ini berapa harganya, sekian gitu, kerjanya di mana, di dalam. Iya kalau di pinggir jalan ini saya nggak mau gitu kan. Mobil lalu lalang, motor itu debu kotor gitu. Kalau saya bawa masuk ke dalam, jadinya bersih gitu. Tata bersihan lah di bawah pohon gitu ya kan. Gitu. Kalau di pinggir jalan saya juga nggak mau bikin rusak kerjaan gitu. Ini ada pertanyaan dari Iqbal di YouTube nih Bang Robot. Tambahan lagi, pernah ditawarin kerja panggilan nggak di tempat customer atau biasanya di jalan aja langsung? Alhamdulillah kalau saya mah di panggilan, cuman saya lihat dulu kerjaannya gitu. Kalau untuk satu body ngecat full semuanya, insya Allah saya mau. Cuman kalau untuk ngesol bukan apa, konsumen saya alhamdulillah di sono gitu, banyak yang nyariin. Ya ini dia gara-gara Mas Aji ini nih ya. Masuk asumsi. Masuk kerah biru langsung. Kerah biru. Jadinya dicari semua orang jadinya. Jadi bingung ya. Tapi alhamdulillah terus terang aja. Benar-benar dicari. Amin. Aduh ya Allah. Bang Robotnya udah ada karyawannya berarti nggak Bang? Kalau untuk karyawan, anak buah alhamdulillah di Atrium juga udah ada. Itu udah bisa, di PRJ ada. Alhamdulillah. Jadi ikut kerja, bantuin saya, udah bisa. Ya udah lu sana keluar, lu kerja. Gitu. Cuman yang sekarang ini yang saya didik anak saya. Cuman kerapihannya doang belum. Untuk kerapihan kerjanya. Gitu. Nanti bisa jadi kayak Bang Robot semoga. Jangan, nggak boleh ntar minum tener. Ya semoga jangan minum tener. Iya bener, jangan, bahaya. Kan udah tahu sekarang kalau minum tener nempel atau enggak airnya. Iya bener. Oke, makasih Bang ya Allah Robot. ya sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi, banyak banget pertanyaan penasaran tentang Bu Rusni dan Bang Robot nih. Kalau ini kembali ke Bu Rusni. Bu Rusni izin dari ini Rocky. Bagaimana menanggapi kerjasama kalau misalkan ada kejahatan antara supir angkot dan pencopet? Mungkin Bu Rusni pernah dengar gitu kasusnya. Iya banyak kasusnya. Kasus kemarin ada sih, tapi bukan teman-teman saya itu kemarin digebukin sama itu copet kemarin tuh. Tapi saya tahu kabar dari orang, tapi alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Sekarang udah selesai sih urusannya, itu doang. Tapi saya juga khawatir, mas suami juga dinasihatin, jangan diapa-apain. Tapi kalau orang itu juga, alhamdulillah kemarin ketemu mas saya 6 orang, tapi nggak ngomong apa-apa. Udah sama-sama saling ngertiin aja, udah gitu aja. Udah gitu aja udah. Soal itu, soal ngomongan dia. Ya dia jangan ngertiin, nggak ganggu lagi, dia gitu aja. Tempat saya. Itu aja. Saling ngerti ya Bu ya? Iya, saling ngertiin. Tapi alhamdulillah, dia kemarin ketemu mas saya 6 orang itu. Yang soal itu, copet itu ketemu mas saya. Tapi dia juga nggak ngomong apa-apa, diam aja. Orang itu yang masuk ke lutut katanya. Tapi saya ngerti, iya, ya udah dia malu sendiri, dia juga turun ngelihat saya ada di mobil gitu. Ya udah ya, saya juga nggak ganggu dia kok, diam aja gitu ya, masing-masing aja udah, gitu aja.
Sama-sama berjuang ya Bu ya. Iya, dia juga punya kebutuhan buat keluarga dia sendiri ya kan. Nggak beda kita gitu aja. Ya, kayak. Tapi Ya. pernah kejadian di angkotnya Ibu? Alhamdulillah kagak. Oh iya. Belum pernah saya. Selama saya di mobil belum pernah, alhamdulillah. Oke. Ada lagi nggak ya? Oke, ada pertanyaan dari Reza nih untuk Bu Rusni. Apa Ibu angkotnya nggak ikut program pemerintah yang OKOC yang penumpangnya bayar pakai kartu? Ada, pernah. Cuma udah masuk tuh selama 1 bulan. Cuma makanya pakai HP dia katanya. Cuma penumpang itu protes kalau dia pakai HP, takutnya dia takut dipaling katanya. Akhirnya penumpang itu protes. Kalau pakai kartu dia aman, kalau pakai HP dia nggak aman katanya. Kalau seandainya pakai HP, Pak, kalau seandainya HP saya dimasukin sana ngetes nih ke Bapak, langsung jamret, Bapak tanggung jawab nggak HP saya hilang katanya gitu. Akhirnya penumpangnya pada protes, nggak mau. Akhirnya dibubarin lagi tuh. Pemerintah itu mau masuk jadi nggak jadi gitu. Kalau pakai kartu dia pada kompak semua masuk ke trayek saya ke 21. Kemarin karena pakai HP jadi nggak jadi dia. Nggak ada kan sekarang semua canggih pakai HP itu tempelin sama layarnya katanya. Katanya penumpangnya protes pada nggak mau. Itu soalnya itu doang. Iya takut dijamret emang HP-nya. Katanya kalau dijamret, Bapak mau tanggung jawab nggak katanya gitu. HP saya diambil katanya gitu penumpangnya. Akhirnya nggak jadi ini masuk. Kalau terjadi alhamdulillah sih. Kita juga ngarepin biar masuk ke kali tinggi. Iya, jadi nggak pusing setoran dah kita. Nggak bikin setoran sama ini bensin. Nggak. Udah langsung ya Bu ya? Iya, udah lama itu. Udah ngarepin aja kali tinggi sama itu trayek yang pakai kartu sebab gratis itu dari pemerintah. Trayek orang udah ada, sekarang kayak tinggi doang yang belum ada. Jetniko. Iya, Jetniko namanya yang pakai kartu. Yang tempat trayek orang pakai kartu, ada nih kartunya nih. Saya bawa nih modelnya nih. Saya nih kayak gini nih modelnya nih. Saya sering naik mobil dia juga kalau kemana-mana. Modelnya kayak gini nih. Nih, tuh. Transjakarta yang kartu gratis angkot umum ini angkot. Oke, mantep Bu. Iya, angkot ini. Jetniko. Iya, Jetniko. Tapi yang ke jalur ke saya memakai HP jadinya. Oh gitu. HP-nya ditempelin harusnya. Itu protesnya di situ. Kalau pakai gini pada mau ininya sewanya gitu. Takut pas lagi nempel HP ngambil gitu ya Bu ya? Iya, takutnya orang itu pasti tesin di mobil, HP-nya digitiin, takutnya langsung dijamret sama orang lain, ya kan? Takutnya protes yang sewanya itu. Sewanya yang pada protes. Kalau yang gini dia mau semua. Pada ini, kompak lah gitu. Di trayek yang lain semua pakai ginian. Dari Jakarta, pokoknya seluruh Jakarta lah udah pakai ginian semua. Gitu. Kalau bisa mah samain lah. Ya trayek 21 samain kayak pakai ginian gitu. Kalau bisa minta gitu sama pemerintah, jangan pakai HP gitu ya. Pakai kartu semua gitu ya Bu ya? Iya, pakai kartu semua. Ya, enaknya sih gini mah jadi gak aman kita ya kan makanya. Iya, udah itu aja. Kalau bisa masuk gitu ke 21. Iya Bu, semoga ada yang dengar nanti di pemerintah dan langsung kasih kartu. Iya, amin. Oke. Coba kita lihat pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan untuk Mas Andes dari Dandi Pratomo. Perihal penelitian RRJ, selain disebarluaskan untuk edukasi, apakah ada keperluan untuk audiensi ke pemerintah atau tujuan lain? Silakan Mas Andes. Ya, sebenarnya tentu pertama sih kalau dari RRJ target utamanya memang masih narasi publik yang pengguna sosial media dulu, karena kami berpandangan kalau golongan atau kalangan yang pengguna sosial media itu
cukup terinformasi tentang informasi yang baik dan benar dan yang benar-benar terjadi tentang sektor informal, itu akan mempengaruhi kebijakan publik dengan lebih baik ke depannya. Susahnya tuh gini, kalau ngobrol sama pemerintah, kita ngobrol nih sama orangnya A sekarang. Lalu tahun depan orangnya ganti posisi jabatan. Itu kebijakannya juga berubah lagi gitu. Tapi kalau kita sebisa mungkin narasi di sosial medianya itu memberi tekanan sama pemerintah, mau pemerintahnya siapapun, harapannya tekanan untuk perubahan ini tetap ada. Hal-hal yang sederhana banget gitu ya, sebenarnya kayak yang Bu Rusni sampaikan tuh bagus banget. Kayak pemerintah kan selama ini bingung, setahu kami ya, pemerintah tuh bingung kayak kenapa kebijakan Jaklingko misalnya nggak optimal. Padahal alasannya kalau lebih bisa ngedengerin pelaku sektor informal seperti yang kawan-kawan asumsi kabarkan dan acara hari ini gitu, sederhana bahwa ternyata kalau di trayeknya Ibu Rusni itu justru yang pakai kartu yang diharapkan, bukan yang pakai HP Jaklingko-nya. Nah, apakah informasi ini nyampe sama pemerintah, kan itu yang jadi pertanyaan. Nah, itu memang tugas kami juga nih kawan-kawan RRJ, temuan-temuan kayak gini ini akan sangat penting dan insya Allah kita akan informasikan di narasi-narasinya kita di berita kita, di sosial media kita, bahwa hal-hal detail seperti ini yang perlu diangkat. Gitu. Ibu Rusni juga misalnya tadi punya keahlian mengenali penjahat. Gitu. Ini kan lebih canggih daripada gadget yang Samsung atau Apple terkini gitu. Oh, bisa mengenali orang tuh niat jahatnya tuh udah ketahuan dari mukanya gitu. Jangan-jangan ini teknologi yang sangat penting gitu bagi keamanan gitu. Daripada misalnya nanti CCTV di mana-mana di kota Jakarta tapi sifatnya malah misalnya mengganggu privasi atau kemerdekaan hak individu misalnya, ada kontroversi. Tapi dengan adanya Ibu Rusni yang mampu mengenali penjahat, angkotnya itu jadi jauh lebih aman. Hal-hal kayak gini yang sangat menarik sih dan hanya ditemukan di kawan-kawan atau saudara-saudara kita ini yang langsung terlibat di sektor ekonomi informal. Insya Allah mungkin yang tadi informasi Ibu Rusni dari Bang Robot juga kekhawatiran kalau hujan bagaimana dagangnya, jangan-jangan perlu bantuannya adalah dukungan dari pemerintah misalnya, itu bukan direlokasi ke pasar lain yang lebih canggih ruangan ber-AC gitu, tapi justru sesederhana ada bantuan buat bikin kanopi carport misalnya. Atau di badan jalan yang cukup lebar itu memang ada jam-jam tertentu di mana jalannya sepi, memang dibolehkan untuk dagang atau untuk usaha perbaikan mobil, karena juga mungkin kalau diatur jamnya tidak mengganggu lalu lintas misalnya. Karena itu bisa diukur kan. Hal-hal kayak gitu udah bukan praduga lagi, tapi bisa kok gitu. Kira-kira mungkin kayak gitu ya, Mbak Vanessa. Mbak Vanessa masih mute. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Andes. Tentu harapan kami juga dari Kota Kita dan Urban Social Forum ini agar diskusi-diskusi kita ini tidak hanya ya bagus berbagi cerita, tapi juga lanjut ke aksi-aksi bersama yang mana kita bisa membangun bersama-sama Jakarta dan kota-kota lain yang lebih baik untuk semua warganya. Amin. Mungkin kita sudah memasuki hampir akhir acara. Sebelum kita mulai closing, mungkin saya ingin minta dari setiap narasumber menjawab satu pertanyaan saja dari saya. Kenapa sih penting kita untuk terus bercerita seperti ini? Mungkin dari Mas Andes dulu. Tadi sudah sedikit, silakan Mas Andes, lalu Mas Aji. Kalau aku sih kenapa penting, karena ini kan tentang cerita kita gitu. Ini kota punyanya kita, warga. Terus kalau bukan kita yang bercerita, kalau bukan Ibu Rusni yang bercerita tentang dirinya, kalau bukan Bang Robot yang bercerita tentang profesi Bang Robot, lalu siapa yang akan menceritakan gitu. Kalau orang lain yang akhirnya menceritakan kisahnya Bang Robot, belum tentu tepat, belum tentu benar, belum bisa jadi ceritanya ada kepentingan lain gitu. Kalau misalnya yang
yang mengambil alih ceritanya Ibu Rusni bukan supir angkot, tapi investor yang dapat profit dari misalnya kebijakan transportasi pakai gadget online, pakai handphone. Ya tentu mereka lebih senang transportasi semuanya di scan-nya pakai handphone. Tapi kan ceritanya Bu Rusni bahwa lebih penting pakai kartu karena masih ada ketakutan orang untuk pakai handphone di angkutan umum. Memang harus Bu Rusni dan Bang Robot yang bercerita banyak gitu. Jangan orang lain. Dan tokoh sektor informal lainnya memang harus lebih banyak bercerita di media dan sosial media. Itu mungkin peran kawan-kawan asumsi, kawan-kawan di RRJ dan di kota kita yang bisa lebih ambil peran untuk jadi corongnya kawan-kawan di sektor informal. Itu sih mungkin. Mas Haji, silakan. Kalau aku, setiap pekerjaan punya cerita, setiap pekerjaan punya cerita. Mau sekeras, separah apapun pekerjaan yang mereka kerjakan gitu, atau rendah apapun orang memandang pekerjaan dia, pasti ada kisah di baliknya. Kenapa dia melakukan pekerjaan tersebut? Makanya dengan adanya Merah Biru diharapkan orang nggak menganggap remeh lagi pekerjaan yang memang dia nggak tekuni dan mereka nggak pernah tahu di balik orang tersebut kenapa melakukan pekerjaan itu gitu. Seberapa kerasnya mereka juang demi hidup mereka gitu kan, kelangsungan hidup mereka gitu. Dan supaya orang nggak rendah lagi sih pekerjaan-pekerjaan kasar yang sering dia lihat. Intinya sih gitu aja sih Mbak dari aku. Terima kasih Mas Haji. Dari Bu Rusni mungkin kenapa Ibu ingin bercerita hari ini? Bercerita ya, kamu dipanggil sama Mas Acid aja ya ke rumah. Iya. Tadinya saya juga nggak tahu ada apa lagi nih, mau panggil lagi katanya gitu. Ya, pengen jadi ini aja cerita-cerita gitu di sana katanya gitu. Ya udah kita renggangin aja, kita samperin aja katanya ke sini ke kantornya gitu. Ya udah gitu aja. Mas suami saya berdua katanya Neng dipanggil lagi kata Bang YouTube katanya gitu. Emang ada apa lagi kan nggak saya gituin. Nggak tahu kata saya gitu. Coba dah nyamperin aja ke sana yuk, ke bareng-bareng katanya dijemput sama ini katanya sama anak-anak katanya gitu. Ya udah saya ini kerjaan kita tunda dulu dah gitu. Kita pengen silaturahmi lah ya sama semuanya gitu. Tapi alhamdulillah pada sehat semua anak-anaknya ya. Aja pada sehat. Iya. Alhamdulillah. Yang terima kasih banyak satu kesehatan. Iya ya kan gitu. Iya. Terima kasih banyak Bu Rusni dan Bapak. Iya. Bang Robot gimana? Iya. Kenapa? Ya kalau saya terus terang sangat penting banget gitu. Pentingnya apa? Biar yang kayak macam pemerintah biar tahu lah gimana gitu kehidupan ini di Jakarta, gimana kerasnya ini gitu. Itu aja. Ya, baik. Makasih. Terima kasih Bang Robot dan Bu Rusni. Terima kasih juga untuk Andes dan Mas Aji atas cerita-ceritanya, waktunya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung baik melalui YouTube dan juga Zoom. Mungkin saya wrap up dan agak susah sebenarnya ngambil kesimpulan, tapi yang pasti kesimpulan yang saya dapat adalah penting bagi kita semua untuk mengambil peran masing-masing, baik saya dari kota kita, Andes dari RRJ, Aji dari Asumsi, dan Bang Robot dan Bu Rusni, untuk saling bercerita, saling berbagi agar persepsi orang dan persepsi isu tentang sektor informal ini mulai berubah dan mulai dikenal, dan orang-orang melihat isu ini sebagai isu yang sangat berbeda dan sangat berdampak ke pembangunan kota yang lebih baik, dan semoga untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi semua warga kotanya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Dengan itu, jika tidak ada
lagi yang mau ditambah, mungkin saya bisa tutup forum diskusi ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua narasumbernya, terutama Bu Rusni dan Bang Robot yang sudah menyediakan waktu. Sungguh banyak sekali cerita-cerita yang sangat inspiratif ya, Bang Robot dan Bu Rusni. Dan semoga seperti yang saya bilang, tidak hanya cerita, tapi kita bisa bersama-sama mulai aksi untuk membangun ini. Baik, dengan ini saya tutup forumnya, diskusinya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore semuanya.